आदमी हो, सिंगापुर का आदमी हो, जापान का आदमी हो, अमेरिका का आदमी हो, इंडिया का आदमी हो, जिसने कलमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये सारे के सारे कलमा वाले एक जिस्म हो गए, एक भाई हो गए। Apakah dia orang Indonesia, orang Malaysia, orang Singapura, orang Thailand, orang Afrika, orang Amerika, orang Eropa, siapapun yang telah mengucapkan kalimah ini, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka setiap orang-orang Islam yang berada di seluruh dunia seperti mana satu jasad manusia. सब एक जिस्म की तरह हो गए। Maka semuanya seperti satu jasad manusia. जिस तरह उंगली में दर्द हो रहा है, सारा जिस्म हरकत में है। Seperti mana di satu jari kaki sakit, maka seluruh jasadnya akan bergerak. सारा जिस्म उसके लिए इस्तेमाल हो रहा है। Maka seluruh jasadnya akan dipergunakan untuk mengobati. ऐसे ही दुनिया का कहीं का भी मुसलमान हो, अगर उसको तकलीफ हो रही है, अमेरिका के मुसलमान को और इंडोनेशिया का मुसलमान उसकी तकलीफ में शरीक नहीं है और दिल से हमदर्द नहीं है, तो मुसलमान कहलाने के काबिल नहीं है। Begitu juga apabila ada satu orang Islam di ujung dunia yang mana dia mendapatkan kesusahan, dan orang Islam di Amerika, orang Islam di Indonesia tidak ada perasaan sedih kepada mereka, tidak ada kerisauan dan fikir kepada mereka, maka orang Islam seperti ini tidak layak dipanggil sebagai orang Islam. بحمد ربك وكن من الساجدين لقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين لقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين ขอแค่ยืนหยัดตรงกับอัลลอฮ์และตะวักคัลอัลลอฮ์ไม่ต้องห่วงเรื่องริสกีจริงๆพี่น้องคนอยู่กับอัลลอฮ์ไม่มีอดตายละหมาดให้ดีแต่พี่น้องงานดุนยาเราก็ทำ Ada juga yang nanya, mana dalilnya 3 hari, 40 hari, 4 bulan dakwah. Ada yang nanya banyak. Bahkan ini ditanyakan kepada Syekh Utsaimin, guru di Mekah sana. Bagaimana ini Syekh orang Jemaah Tabligh ini kalau dakwah 3 hari, 40 hari, 4 bulan, bagaimana, apa dalilnya? Apa kata Syekh Utsaimin? Hadza min tartibihim. Ini tertibnya mereka, bukan usul ini tertib. Kalau tertib mana boleh ditanya. Seperti kita ngaji, hari Ahad pagi. Kenapa setiap hari Ahad pagi ngaji? Itu tertib, tidak boleh ditanya. Kenapa sekolah 6 tahun ibtidaiyah, 3 tahun sanawiyah, 3 tahun aliyah? Itu tertib. Mana dalilnya sekolah 6 tahun? Mana dalilnya ngaji hari Minggu pagi? Mana dalilnya? Ada hadisnya, ngajilah kau Minggu pagi. Itu tertib, nggak perlu ditanya. Nanyanya jangan mana dalilnya. Kenapa kalian ngaji hari Minggu pagi? Menuntut ilmu. Mana dalilnya menuntut ilmu? Oh, sebakol bisa kita bawakan dalil. Sama dengan Jemaah Tabligh itu. Jangan ditanya mana dalilnya 3 hari, 40 hari. Salah tanya itu. Itu tertib, nggak boleh tanya mana dalilnya. Kenapa kalian setiap bulan keluar 3 hari? Setahun sekali 40 hari. Kenapa? Mereka akan jawab, kami berdakwah. Iya, mana dalilnya dakwah? Sebakul bisa diantarkan dalilnya dakwah. Harusnya dakwah tiap hari. Ya tiap hari. Jemaah Tabligh buat juga tiap hari. Kan saya udah teliti. Suasana mau yes. Sholat asar. Nah, ini suasana yang mau ambil wudhu. Allahu Akbar. Biar surga aja nanti Allah, penuh ya. Ujian dari Allah, tanda cintanya nyata, bukan murka, bukan hukuman, tapi kasih yang menyapa bila ku sabar dan terus percaya akan indah semua.
kita doakan mereka. कोई हमारा हक मारे तो हम अपने हक को माफ कर देंगे। Apabila ada yang mengambil hak kita, maafkan hak kita. कोई हमको जुल्म करे तो हम उसको जुल्म को माफ कर देंगे। Apabila ada yang berbuat zalim kepada kita, kita maafkan kezaliman ये mereka. इस्लामी मुआशरा आपस में जोड़ और मोहब्बत पैदा करने के लिए है। Inilah muasyarat Islam, maka akan membentuk persatuan dan muhabbat di antara kita. मुसलमान ताजिर कमाने के लिए नहीं होता, Pedagang orang-orang Islam bukanlah untuk mencari harta. माल जमा करने के लिए नहीं कमाता, Mereka bukan mencari nafkah untuk mengumpulkan harta कोठी benda. बंगला बनाने के लिए नहीं कमाता, Mereka bukan mencari nafkah untuk membuat rumah-rumah yang besar. अपनी ख्वाहिश पूरा करने के लिए नहीं कमाता। Mereka mencari nafkah bukan untuk menunaikan hajat mereka. मुसलमान ताजिर दूसरों को जोड़ने के लिए और दूसरों की हजत और जरूरतों में काम आने के लिए कमाता है। Pedagang-pedagang orang-orang Islam adalah untuk menyempurnakan hajat-hajat orang lain dan memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang. Aku bukan nabi yang bisa sempurna. Ku tak bila aku hidup seperti ini, lagi cinta harus begini aja kau dan dia, bukan ku yang mau. Oh Tuhan, sempurna Indonesia ini negara yang paling berjaya, paling berkuasa di muka bumi ini. Rakyat Indonesia harusnya yang paling sejahtera di muka bumi ini. Tapi kenyataannya, Bapak Ibu sekalian, jauh daripada yang seharusnya. Apa penyebabnya? Apakah kurang alim orang Indonesia? Apakah kurang pondok pesantren, kurang madrasah? Apakah kurang qori, kurang orang yang ceramah? Apakah kurang fakultas pertanian, fakultas ekonomi dan sebagainya? Ataukah kurang profesor, doktor ekonomi pertanian? Ternyata jawabannya tidak. Apa penyebabnya? Penyebabnya cuma satu saja rupanya. Gunung didaki, lautan diseberangi, masjid dilewati. Kalian, di handphone saya itu hampir setiap hari orang WA saya minta tolong. Ada yang sempat jam 11 malam karena sakit ingin berobat, saudaranya hamil ingin melahirkan, tidak punya uang. WA, tolong Pak, saudara saya mau melahirkan, kami nggak punya uang. Maka kemudian saya voice dengan suara saya, agar dia tahu ini bukan tim, bukan relawan, bukan mesin, tapi Helmi Hasan, Gubernur Bengkulu langsung yang menjawab. Dan sampaikan voice ini, sampaikan kepada rumah sakit di mana saja kamu ingin melahirkan atau puskesmas. Tidak boleh ada satu puskesmas, rumah sakit pun yang menolak kamu. Karena kamu sebagai warga provinsi sudah dibayari 167 miliar. Bukan duit Helmi Hasan, tapi duit masyarakat provinsi, ya duit kamu juga. Sampai di rumah sakit, nggak perlu disebutkan rumah sakit swasta. Rumah sakitnya minta harus ada BPJS aktifnya. Jam 12 malam. Maka saya telepon, sambungkan dengan pihak rumah sakit kalau dia begitu. Ada BPJS saksi hidupnya mana Riko, ada Riko? Ya, ya kok, betul nggak kok? Saya telepon Riko, kau tolong telepon sekarang rumah sakit. Maka setelah lahiran, saya pikir selesai. Telepon balik. Pak, tolong anaknya sudah lahir, tapi harus masuk inkubator. Pihak rumah sakit minta BPJS anak yang baru lahir. Oke, kamu sabar, karena itu harus masuk kakak dulu. Saya telepon lagi, BPJS tolong kasih tahu rumah sakitnya, jangan dipersulit. Besok capil keluarkan dan langsung sewa capil kota. Kemudian diurus, selesai. Bapak Ibu sekalian, ketika di kota Bengkulu masih mungkin, tapi ketika di provinsi sudah berat handphone saya. Maka dipilihlah orang-orang terbaik URC hari ini. Maka kemudian saya ucapkan selamat, sukses, Anda terpilih menjadi tim unit reaksi cepat. Dan Pak Sekda, kalau dimungkinkan dari sisi aturan, setiap orang URC yang mengadvokasi melayani satu masyarakat, maka berikan dari setiap kerja mereka Rp50.000.
Jadi kalau setiap hari mendapatkan satu saja yang dilayani, kali 30 hari berarti 1,5 juta.